Selamat datang dan bertemu kembali. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 untuk perkuliahan manajemen kearsipan. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi lanjutan dari minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem penomoran. Minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana melakukan penyimpanan arsip berdasarkan subjek atau kronologis. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama menyimpan arsip tapi berdasarkan penomoran. Nah, tidak terlalu panjang ya, ini adalah lebih singkat karena memang melanjutkan seperti yang sebelumnya karena pada dasarnya awalnya atau prosesnya itu hampir sama. Saya coba akan slide materi dulu. Oke, baik ya. Hari ini sekali lagi saya mengulangi bahwa hari ini kita akan belajar bagaimana metode atau sistem penyimpanan berdasarkan penomoran. Nah, sasaran pembelajaran kita hari ini adalah kita bersama-sama semuanya peserta perkuliahan memahami benar bagaimana sih menyimpan dokumen atau arsip atau warkat itu mengikuti aturan sesuai dengan sistem penomoran. Nah, tentunya agak sedikit berbeda dengan kalau kita melakukan penyimpanan berdasarkan subjek, berdasarkan kronologis. Nah, penomoran ini tentunya juga akan beda. Ada kode-kode, ada teknik-teknik yang harus kita kuasai. Nah, begitupun prosedur penyimpanannya itu juga sedikit berbeda pengaturannya, walaupun secara global itu hampir sama, tetapi ada beberapa perbedaan di poin-poin tertentu. Nah, setelah itu kita akan mencoba memahami bahwa metode penyimpanan arsip serta penomoran itu manfaat dan keunggulannya seperti apa. Kita langsung kepada pengertian dulu, bahwa pengertian penyimpanan arsip itu kalau kita melihat pengertian atau definisi itu banyak sekali, tapi di sini kita akan belajar untuk secara general saja, secara umum. Menurut Zulkifli Amsyah, itu bahwa penyimpanan arsip itu seperti halnya dengan dokumen, dokumen itu juga disamakan dengan warkat ya. Jadi penyimpanan arsip berdasarkan nomor itu menurut Zulkifli Amsyah menyatakan bahwa penyimpanan warkat, dokumen arsip atau warkat yang berdasar kode nomor pengganti nama orang. Nah, kalau kemarin kita subjek itu adalah lebih banyak ke nama orang, nama perusahaan, nama instansi, dan nama-nama perusahaan lainnya atau badan hukum. Tapi hari ini kalau penomoran itu adalah penyimpanan tidak usah pakai nama tapi kode penomoran ya. Jadi ada kode-kode tertentu. Tentunya untuk menguasai ini perlu kemampuan juga untuk menghafal, bukan menghafal tapi memahami bagaimana kode-kode itu akan dikuasai, akan mencirikan nama sebuah warkat atau nama sebuah dokumen atau dokumen-dokumen yang akan kita simpan. Contohnya ya di sini ada tanggal, nama. Kalau dilihat berarti kita lihat kronologis. Kalau dilihat nama berarti ini subjek. Nah, di sini ada kode. Nah, tapi kalau kita melihat subjek atau tanggal, otomatis namanya tidak berurutan. Namanya tidak berurutan. Nah, maka perlu ada kode. Kode yang memudahkan orang menyimpan atau memudahkan orang untuk melakukan pendokumentasian pengarsipan itu dengan memberikan kode. Kode-kode berupa nomor atau angka-angka. Nah, memang kita akan bersama-sama pelajari mana yang lebih ribet, mana yang lebih praktis, mana yang lebih biasa digunakan oleh banyak perusahaan. Tapi kita semuanya harus tahu, karena memang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak harus menggunakan nama. Kalau misalnya di bagian-bagian keuangan juga biasanya karena ada dokumen-dokumen rahasia atau warkat-warkat yang krusial atau harus secure, itu bakal diberikan kode-kode khusus sehingga tidak sembarang orang atau tidak semua orang bisa membuka dokumen tersebut. Nah, di sini ada keuntungan ya kalau kita menyimpan arsip berdasarkan sistem subjek
atau penomoran, itu ada keuntungannya. Yang pertama, kalau karena dikode, karena dikasih tanda, karena diberikan nomor khusus, itu maka perlu ketelitian. Jadi kalau misalnya penomorannya ada yang salah di tengah, otomatis akan ngulang. Kalau misalnya tiba-tiba ada double nomor, itu juga akan membingungkan atau menyulitkan pengelola arsip ataupun yang mencari dokumen. Jadi memang harus benar-benar teliti. Nah, kalau di subjek kan biasanya kita akan melihat akan nama. Nama itu kan ya karena sudah dari si empunya wakat atau nama wakat itu sendiri lebih mudah. Tapi kalau nomor ini memang perlu keahlian atau perlu kode-kode atau kemampuan untuk menulis atau memberikan tanda secara teliti, tidak boleh double, tidak boleh salah, atau tidak boleh kelewat. Nah, yang kedua, keuntungannya kode nomor dapat disamakan untuk semua unit kerja. Jadi kode nomor bisa disamakan unit kerja, misalnya unit kerja keuangan ada kode nomor 1, tapi nanti di depannya ada kode keuangan 1. Terus misalnya di bagian marketing, misalnya ada marketing 1, ya, tapi kan ada nama unitnya, tapi nomornya bisa berlaku sama, ya kan? Untuk penunjuk silang disusun bersama-sama dengan indeks. Penunjuk silang itu adalah tanda atau kartu yang akan memudahkan pengelola arsip atau kita atau yang orang yang akan mencari arsip itu akan lebih mudah mencari kode-kode tersebut dengan melalui kartu tunjuk silang yang lebih disering seperti itu. Kalau misalnya yang secara umum itu lebih banyak digunakan di perpustakaan, ada kartu, jadi ada dokumen, ada kartu, dan itu adalah mempertemukan atau menyatakan bahwa dokumen itu ada atau tidak, atau mencarinya di mana, itu akan paham. Yang keempat, keuntungannya adalah indeks memuat seluruh nama koresponden. Indeks memuat seluruh nama koresponden. Yang dimaksud koresponden itu adalah penanggung jawab atau yang membuat dokumen tersebut. Jadi memuat seluruh nama responden. Kalaupun ada data-data, semuanya akan tertuang di situ, karena nomor itu kan tidak ada batasnya. Kalau huruf atau abjad itu kan sampai Z, tetapi kalau nomor itu tidak terbatas sampai jutaan, miliaran, dan sebagainya. Nah ini ya, ini kita bisa lihat contohnya di sini, contoh sederhana saja. Ini ya, kita lihat ini kode ya 35610 ini 11. Nah, ini menandakan mana di perbedaannya? Perbedaannya dua angka terakhir. Artinya urutannya dokumen itu mana yang dibuat duluan, mana yang kodenya itu akan terlihat. Nah, ini kalau kita lihat dari berkas rekam medik, berarti ini adalah dokumen arsip yang dilakukan dengan sistem penomoran di sebuah rumah sakit, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah membedakan atau memudahkan orang mencari. Atau kalau misalnya tahun di sini tahun 2019, 2020, 2021. Nah, biasanya yang baru ditaruh di depan. Nah, yang baru di depan karena kalau tahun ya, karena masih dokumen itu akan dipakai. Ya, misalnya kalau kita dokumen siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, nah itu juga bisa dibedakan situ di sini ya. Nah, kalau dalam penyimpanan sendiri, lemarinya pun bisa dibikin seperti ini. Ini yang terjadi di Bina Insani. Dokumen mahasiswa itu seperti ini, ada tahun-tahunnya. Misalnya lemari khusus untuk program jurusan sekretari atau administrasi perkantoran. Nanti ada lagi satu lemari program jurusan manajemen informatika, program jurusan teknik informatika, program jurusan akuntansi, dan seterusnya. Nah, ini diberikan tahun, artinya ya tahun ini adalah misalnya ini untuk mahasiswa angkatan 2009, ini mahasiswa untuk 2010, ini siswa untuk angkatan 2011, ini adalah siswa dari angkatan seperti itu ya, nanti bergeser seperti itu. Nah, kalau kenapa misalnya ini dibuat batas 4? Karena kemarin arsip itu ada masanya, ada umurnya, sampai kapan akan dipakai, sampai kapan akan dibutuhkan. Nah, kalau mahasiswa biasanya kan sampai sampai 4 sampai 5 tahun maksimal ya, kalau di 3 tapi kalau S1 sampai 7 tahun. Jadi selama 1 tahun itu dia akan digeser, misalnya yang tahun 2009. Karena tahun ini lulus, ini nanti tahun depan udah hilang, bukan hilang artinya dipindahkan ke tempat lain. Ya, tidak bisa langsung hilang saja. Kalau masih terpampang atau terpasang di lemari, tersimpan di lemari arsip, artinya itu dokumen masih dipakai terus dalam rentang waktu tahun-tahun tersebut.
Tapi pada saat mereka sudah dipindahkan, nantinya akan dipindahkan ini 2009 ini akan dipindahkan ke satu tempat. Nah itu intensitas pencarian datanya sudah mulai berkurang. Nah, otomatis kan naik ya, 2010 naik, 2011 naik, 2012 naik, nanti yang 2013 naik. Jadi seperti itu akan bergeser seperti itu setelah umur arsipnya, umur wakatnya itu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama. Nah, ini cara penyimpanan seperti ini. Kalau penyimpanan sih tidak terlalu beda dengan subjek ya, tetapi nanti di sini yang dibedakan adalah kode-kodenya. Penomorannya yang akan berbeda ya. Nah, ini ada keuntungan sistem nomor. Nah, berikutnya ini saya juga akan mau menjelaskan tentang kerugiannya. Ya, jadi kelemahannya di mana? Nah, kelemahannya itu karena dinomorin itu kalau nomornya nggak jangkep atau nggak lengkap ya pasti filingnya akan tidak filingnya tidak langsung. Jadi pengarsipannya itu tidak bisa langsung ditaruh. Jadi berdasarkan pengkodean dulu, berdasarkan penomoran dulu. Jadi setiap dokumen itu akan dinomorin dulu, dikasih kode dulu. Nah, itu kalau tidak ada dokumen nggak bisa gitu. Sementara kalau kita menggunakan subjek, menggunakan nama, itu kita sudah taruh itu di lemarinya sudah taruh huruf A sampai Z. Nanti begitu ada dokumen A masukin. Misalnya tahun 2021 ada Januari sampai Desember sudah dibuatan tuh rumahnya. 21 udah sini nih. Kalau penomoran nggak bisa gitu. Misalnya kita kasih nomor 1 sampai 10. Misalnya 1 sampai itu kan kita nggak bisa, harus berdasarkan real time. Berdasarkan real time pada saat dokumen itu siap akan disimpan. Atau jadi akan langsung dikode ditulisin pada saat itu juga. Jadi real time, tidak bisa disiapkan dulu. Ya, karena tidak tahu kita dokumennya itu banyak apa tidak, dokumennya itu berapa lembar, apakah perlu ada kode lain. Nah, itu harus benar-benar diteliti. Yang tadi makanya kalau dalam sistem penomoran itu perlu ketelitian yang benar. Tapi kita harus tahu karena memang nanti banyak perusahaan yang menggunakan sistem ini, khususnya ini adalah dokumen-dokumen yang database berupa angka, berupa data-data rahasia atau data-data krusial itu ada kode-kode, ada password-password yang memang tidak bisa sembarang orang bisa menggunakan. Yang kedua, untuk map campuran diperlukan file tersendiri. Jadi tersendiri-sendiri, mapnya tuh jadi beda gitu, nggak bisa nyambung-menyambung karena harus tuntas gitu ya. Tadi penyimpanan ini memang butuh map yang lebih sendiri-sendiri ya, gitu karena sesuai dengan kodenya itu. Berikutnya, indeks yang disusun alfabetis harus mengikuti ketentuan peraturan mengindeks. Nah, ini kebalik. Nah, kalau kemarin kita dimudahkan dengan menyimpan secara alfabet subjek ya berdasarkan huruf. Nah, pada saat penomoran alfabetis atau huruf itu harus mengikuti peraturan mengindeksnya untuk penomoran. Tidak bisa sembarang-barang, tidak bisa langsung mengindeks saja, langsung memasukkan nama, tidak bisa. Tunggu kode, tunggu ada kode, tunggu ada penomoran, baru bisa dipasang alfabetisnya. Yang terakhir, ya ini ada sedikit kelemahan ya karena kerugian, ongkosnya agak tinggi. Jadi ongkosnya, biayanya memakan cukup tinggi. Makanya ini tidak semua perusahaan menggunakan ini, tapi ada. Ya, tapi ada karena memang ini butuh arsip yang tidak, pengelolaannya yang tidak bisa main-main, yang memang betul-betul secure, betul-betul aman, betul-betul teliti, betul-betul memang dikelola dengan baik dan tidak akan terjadi kesalahan. Ya, nah, berikutnya prosedur penyimpanan. Nah, kalau prosedur penyimpanan sendiri itu secara umum tuh hampir sama. Semua prosedur penyimpanan arsip itu hampir sama, baik itu dinamis, statis, ya nomor, ya nama, ya huruf, ya apapun yang nanti kita lakukan, kronologis atau wilayah itu semuanya akan sama. Ya, yang dibedakan di sini. Nah, pada saat setelah kita melakukan pemeriksaan, pada saat kita mengindeks, nah ini baru kita tempatkan. Mengindeks itu artinya memberikan diurut-urutkan itu. Nah, itu baru kita akan masukkan, oh ini pasnya masuk map gantung, ini map owner, ini masukin kotak atau masukin lemari atau filing kabinet seperti itu. Jadi dalam hal memeriksa ini sama, tetapi pada saat mengindeks ini yang membedakan. Ya, butuh waktu yang telitian, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memberikan indeks atau melakukan pengindeksan pada dokumen itu secara baik dan benar. Ya, langkah berikutnya adalah memberikan kode.
menyortir itu oh ini kayaknya nggak usah disimpan, ini kayaknya harus digabung, ini kayaknya harus nah itu adalah menyortir, dan terakhir adalah menyimpan. Kalau menyimpan mah gampang ya, kalau menyimpan itu tinggal memasukkan rumah-rumahnya di dalam, entah itu map gantung, opener, kotak, atau lemari, atau filing kabinet, atau yang di atas meja, itu terserah ya. Itu tergantung dari tatanan atau desain dari awal perusahaan itu mau menggunakan apa untuk penyimpanannya. Tetapi kalau penomoran yang wajib itu ada 3 ini, map gantung, map opener, dan kotak. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan mencoba cara menyusun arsipnya seperti apa. Ada 3, kalau dalam penyimpanan arsip secara nomor itu ada 3. Yang pertama susunannya berurutan, ya, yaitu dengan cara menyimpan penyimpanan model ini sering dipergunakan dan dipakai untuk jumlah koresponden atau kartu kurang dari 10. Jadi kalau yang susunannya berurutan itu lebih mudah, itu memang yang biasanya kodenya atau penomorannya itu kurang dari 10.000 atau 5 digit. Jadi kalau misalnya konsumen, kalau misalnya peserta atau jumlah itu dia di bawah 10.000, maksimal 10.000. Nah, tetapi kalau secara tersusun terminal digit, yaitu istilahnya susunannya berdasarkan terminal digit, berarti jumlah dokumen itu melebihi dari 10.000. Nah, ini contohnya apa? Perpustakaan. Jadi perpustakaan itu adalah dokumen-dokumen yang jumlahnya dokumennya lebih di atas 10.000. 10.000. Nah, kalau kita melihat di perpustakaan nasional ya, karena ini pandemi kita nggak bisa belajar lebih dalam tentang arsip di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu di situ kita akan disuguhkan bermacam-macam arsip, dari yang film, dari yang buku, dari yang video, dari itu semua dokumen-dokumen itu ada semua. Nah, jumlahnya itu di atas 10.000 ya, sampai ratusan. Kalau yang tadi saya tekankan, kalau susunan terminal digit itu biasanya yang digunakan adalah perpustakaan, ya, layanan perpustakaan, karena mereka ada bukunya, ada kode namanya DWA, ya, jadi ada kode internasional menggunakan DWA itu. Kodenya apa? 100 itu apa? 010 itu apa? 135 itu udah ada kodenya. Apakah kita menghafal? Tidak juga, tidak bisa menghafal. Tapi kita akan lama-lama terbiasa. Kalau kita terlibat dalam kegiatan pengarsipan, ya pengelolaan arsip, itu tiba-tiba dengan refleksnya kita akan hafal penempatannya ya. Dan itu bisa dipelajari. Nah, yang berikutnya menyusun arsip itu bisa dilakukan dengan cara middle age ya. Middle digit itu adalah bisa menggunakan hampir sama dengan terminal digit. Jadi pertama ada berurutan, jadi nomornya sudah dibatasin 1 sampai 10.000 atau 5 digit saja. Yang berikutnya adalah susunan di terminal. Terminal itu kan berarti pusat ya, terminal itu adalah pusat. Terminal itu berarti pusat dan besar, berarti memang membutuhkan tempat yang besar, dengan jumlah yang besar dokumennya, dengan juga dokumen yang banyak. Nah, itu adalah terminal. Sementara ada middle. Middle itu hampir sama dengan digit, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang terminal. Middle itu kan di tengah-tengah ya, mid ya. Jadi di antara ini, tapi dia lebih dari 10.000, tapi di bawah 999.000. Jadi itu masuknya middle, bisa hampir menggunakan yang susunan terminal digit. Nah, oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini adalah contoh, ini contoh saja cara menyimpan dokumen arsip dengan menggunakan penomoran. Nah, ya, kita bisa lihat apa yang membedakan yang ini dan ini, yang dari 3 ini apa. Jadi di sini urut ya, 1 sampai 11 urut saja ya. Penataan berkas dalam ini filing kabinet. Nah, ini juga sama. Ini yang menggunakan terminal. Nah, terminal itu seperti ini kodenya ya, misalnya kode 100. 100 itu isinya apa saja, ada 101, 102, 103 sampai berapa itu di sini ada kodenya di sini. Nah, ini adalah intinya. Nah, kalau yang ini digital middle digit filing. Ini adalah penomoran penyimpanan yang tadi, yang pertama berurutan, sistem berurutan, yang kedua adalah terminal digit ya, yang di atas 10.000 sampai 999 ya, ini adalah middle. Coba kira-kira apakah ada yang bisa membedakan di sini? Apa perbedaannya ini dan ini? Nah,
Nanti cari tahu, ya. Nanti ada latihannya. Nah, jadi kita akan tahu, ya. Di sini ada pengkodean, ya. Di sini ada pengkodean. Kalau middle itu biasanya kalau di sini kan 25 sampai 45 tapi awalnya dari 0102 tapi kode belakangnya 25 45. Kok di sini 25 45 ya dimulai dari 25 2 sampai terus ke belakang. Gitu ya. Nah, ini adalah contohnya dan kita masih bisa banyak belajar di googling ya, di buku-buku teknologi atau digital juga udah banyak. Lanjut di sini kita untuk penomoran memang sedikit ya, sedikit tetapi lebih banyak praktek dan ini harus dipahami saja. Nah, prakteknya sebetulnya kita masih melanjutkan latihan-latihan yang minggu lalu yang kita tugaskan dari 200 surat itu. Tolong untuk bisa progresnya disampaikan dulu, sudah diurut berdasarkan Excel semuanya, sudah digabungkan. Nah, terus habis itu tugasnya ini yang masih menyangkut ini, tolong Anda membuat tunjuk silang, ya, membuat tunjuk silang lagi, ya. Jadi ada arsip, ada yang sudah diindeks. Jadi ada 2 surat, jadi sekitar 400 Anda membuatnya. 100 itu surat utamanya, yang 100 lagi itu adalah Anda membuat indeksnya, ya. Jadi surat aslinya, ya surat aslinya misalnya Lola Amaria misalnya, terus misalnya Natasha Wilona gitu. Jadi satunya Natasha Wilona, satunya Wilona Natasha. Jadi dari surat yang sudah dibuat itu, jadi tugas Anda, PR Anda adalah membuat 200 lagi surat itu. Bukan surat ya, kotak-kotak kecil itu tulisan, tapi satunya sudah diindeks, satunya masih nama asli. Tolong disampaikan, nanti pada saat ujian Anda akan membuat video, jadi Anda diminta nanti mempraktekkan bagaimana mencari dan menemukan arsip. Nah, nanti minggu depan ada lagi tunjuk silang, Anda harus diminta membuat sebuah tunjuk silang, nanti dikasih cara-caranya seperti apa. Ya, ini tetap dikerjakan karena ini kita kesulitan kelemahannya begini, kita nggak bisa praktek langsung, saya tidak bisa mengecek satu persatu betul apa tidak. Jadi cukup Anda nanti pas ujian harus ada videonya nanti dibuat masing-masing menemukan kembali dan sebagainya. Setiap orang akan berbeda soal, ya. Setiap orang akan berbeda soal, jadi tidak akan bisa nyontek karena praktek masing-masing akan mendapatkan mendapatkan cara bagaimana menemukan atau mengolah arsip yang baik. Baik. Nah, untuk itu sebagai pendalaman materi hari ini, apakah ada yang bertanya? Silakan kalau bertanya untuk pertemuan hari ini bisa akan di-chat di e-kampus atau di WA group, silakan bertanya dan sebagai pendalaman materi saya minta kita semua akan kembali ke e-kampus untuk mengerjakan latihan-latihan pendalaman supaya Anda lebih paham apa yang membedakan pengelolaan arsip secara subjek ya, subjek, kronologis dan juga penomoran. Apa bedanya? Ya. Silakan Anda kembali ke e-kampus. Berarti saya harus mengakhiri pertemuan hari ini. Ya, materi PPT-nya sudah saya kirim, slide-nya, dan saya video juga segera dikirimkan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya.